Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, bapak-bapak peserta pengajian kajian malam Kamis serta ibu-ibu yang ikut kajian pada malam hari ini, serta segenap panitia dari Gempol Dakwah yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan yang membuat kita berpikir kembali, Pak, bahwa hamdalah itu bentuknya bukan kita memuji kepada Allah. Kita balik lagi mungkin, bukan saya memuji kepada Allah atau saya memuji Allah, bukan itu bentuknya. Tapi bentuknya dibuat, kalau dalam bahasa Arab itu pakainya kata benda, pakainya alhamdulillah, bukan kata kerja. Jadi ya segala bentuk pujian, segala pujian yang ada itu sejatinya hanya milik Allah, bukan milik kita. Milik kita perantara saja. Jadi kalau ada orang memuji kita, oh Mas Niko kok pinter, itu sejatinya pujiannya milik Allah. Kita yang jadi perantara lewatnya. Sebaliknya, karena di Arab itu ada pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, bahwa ketika kita memuji seseorang artinya kita memuji Allah. Hakikatnya ketika kita menjelekkan atau menghina seseorang, ya sajanya menghina yang menciptakan. Makanya agak hati-hati ketika kita bersosial di masyarakat. Artinya jangan terlalu mudah memuji seseorang atau jangan terlalu mudah menghina. Karena orang itu semakin kesini semakin gampang menghina. Karena rumusnya kita itu sudah tahu segalanya. Yang maha tahu kan kena Allah ya. Tapi dengan adanya HP itu kita jadi merasa maha tahu segalanya. Karena segalanya bisa ditanyakan ke sini. Bab kedokteran, bab bengkel, bab elektronik, bab porno-porno yang kita tidak tahu, kita bisa tanya ke sini. Akhirnya dalam benak, oh saya tahu segalanya. Kita sering maidu orang-orang yang tidak tahu menurut kita. Jadi kita kembali lagi dengan lantaran ngaji ini, kita kembalikan bahwa segala pujian yang milik Allah, segala yang tidak mungkin bentuknya hinaan, ya jangan kita utarakan. Segampangnya seperti itu. Itu yang pertama, karena ini meh-meh hampir mendekati bulan Ramadan, bulan yang luar biasa bagi kita, momen yang luar biasa yang kita sambut dengan gembira, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Makanya ini judulnya pengantar, Pak, saja nih. Tadi tipu tapi diucapan ya, mohon maaf Mas. Saja ini pengantar, Pak. Saya ngantar kok ini malam ini, jadi pengantar ke fikih Ramadan. Jadi karena mengantar mungkin nggak sampai dalam, Pak. Namanya ngantar gitu. Jadi cuma di luar saja, sama kayak jenengan ketika ngantar haji itu kan nggak ikut sampai ke Mekah, Pak. Cuma sampai Solo saja. Itu pun nggak sampai ke hotelnya, cuma di luarnya saya. Ya, saya sekarang tugasnya kayak gitu, ngantar saja. Karena ngantar boleh satu kendaraan, boleh lain kendaraan. Sebetulnya tujuannya sama. Karena saya pernah ngantar haji tidak ketemu orangnya. Ya, sampai Solo, Pak, tapi tidak ketemu orangnya. Yang lain bisa dada-dada, bisa salam, saya enggak. Tapi judulnya sama, tetap ngantar haji gitu. Itu sudah jadi budaya kita dan kita lestarikan sampai sekarang, alhamdulillah, mengantar. Dan saya malam ini mencoba mengantar panjenengan semuanya ke beberapa pembahasan fikih, mungkin tidak terlalu luas ya, di bulan Ramadan ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan hanya kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu yang membawa
agama Islam itu sampai kepada kita. Walaupun kita bukan orang Arab, Pak, saestu jenengan orang Jawa, ada yang dari Sunda, mungkin ada. Ya kita bukan orang Arab asli, kita tidak lahir di Arab, kita juga tidak terlalu paham bahasa Arab, Pak. Perlu kita akui bersama bahwa kita hafal bacaan Al-Quran dan fasih, dan harokatnya benar semuanya. Tapi kalau ditanya artinya apa tadi, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu menunjukkan bahwa Allah yang maha tahu. Kalau kita tidak tahu, tidak terlalu masalah. Yang penting kita yakin bahwa Allah maha tahu. Karena dulu sahabat juga pernah sholat nggak ingat rakaatnya, Pak. Jadi sering lupa rakaat. Sering. Alhamdulillah. Berarti memang sama gitu. Dulu juga pernah ketika ditanya di masjid lagi sholat, ditanya sama sahabatnya, tidak selesai. Ditanya kamu rakaatan tuh sholat. Kamu sholat berapa rakaat sudah? La adri walakin Allah yadri. Saya tidak tahu berapa rakaat tadi, nggak tak hitung. Tapi saya yakin Allah yang tahu. Nanti jawabannya jenengan ketika rakaatnya sholat lupa kayak gitu, Pak. La adri walakin Allah yadri. Saya tidak tahu tapi Allah maha tahu. Itu kan jawabannya keren, Pak. Jadi tidak, wah saya lupa ya berapa gitu. Di menutupi itu kan ada cara lain gitu. Tidak harus ingat, wah 3, yakin saya 3. Enggak. Kalau tidak tahu ya tidak tahu saja, tapi Allah maha tahu. Itu jawaban yang luar biasa. Jadi ketika lupa ya seperti itu, karena kita memang hakikatnya biasa lupa ya. Menaruh kunci yang di bawah aja lupa ya. Bawa sendiri motornya, kuncinya dibawa sendiri, ketika lupa tanya ke istri, tanya ke anak, tanya ke orang lain. Ya udahlah, biasaan kita seperti itu. Malam ini Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya nganter gitu. Nganter itu yang pertama karena kita bahas masalah waktu. Karena salah satu sebab sahnya ibadah itu beberapa ibadah karena waktu. Jenengan sampun sholat isya semuanya gitu. Sampun, dan sholatnya sah karena apa? Karena jenengan sholat isya pada waktu isya. Jenengan sholat isya pada waktu maghrib sah bukan, Mbak? Tidak sah. Walaupun sholatnya benar 4 rakaat. Judulnya sholat isya, tapi jenengan waktunya waktu maghrib, tidak bisa masuk. Sama kayak gitu. Puasa pun ada pembagian waktunya. Tapi berikutnya, ini karena masuk ke pembahasan fikih ya. Waktu itu wilayahnya ijtihad. Wilayah ijtihad itu artinya wilayah yang diperdebatkan. Ini masalah waktu. Tak tarik ke sejarah umum dulu, bukan ke sejarah Islam. Sekarang jam berapa, Pak? Tengok HP-nya jenengan, yang bawa HP monggo. Punya saya jam 8 lebih 25 menit. Sama? Sama. Sekarang zaman saiki jenengan pegang HP, zaman sekarang itu semua jam harus sama. Tidak boleh beda 1 menit, tidak boleh. Jenengan kalau jam HP-nya beda 1 menit, 5 menit, 2 menit, itu buat buka beberapa website tidak bisa buka kalau jamnya salah. Komputer jenengan juga sama. Kalau jamnya beda, tanggalnya beda, tidak bisa buka, munculnya merah silang. Harus muncul di bawah, tidak aman koneksinya. Seperti itu. Sekarang waktu harus sama. Tapi ini sekarang kok, Pak. Kita tarik ke zaman dulu. Saya pernah nyari-nyari sejarah ketika di Inggris. Pusat waktu kita kan Inggris, bukan di Mekah, bukan. Kalau pusatnya Islam ya. Pusat waktu kita di Inggris. Makanya kita dari waktu Inggris itu ditambah 7 wilayah kita, wilayah Jakarta. Kalau sebelahnya beda lagi ya. Kita tambah 7. Tapi ternyata di Inggris zaman dulu jamnya di sana itu selisih 5 menit, selisih 10 menit, selisih 1/4 jam antar kota. Itu tidak ada yang peduli. Tidak masalah artinya gitu. Jadi antar kota di Inggris sama-sama. Jadi tak contohkan Limpung sekarang jam 8.25, sekarang Pekalongan jam 8.36. Jadi masalah apa enggak? Pada waktu yang sama. Sekarang jadi masalah. Tapi di Inggris dulu, di pusatnya waktu, di pusatnya jam dunia, di negara Inggrisnya, itu tidak masalah. Karena perjalanan antar kota paling banter pakai kereta kuda. Sak banter-banter kuda. Boleh ngecek gimana? Jamnya nggak pakai baterai, Pak. Gantungan. Kayak gitu sudah. Jadi dulu waktu beda itu tidak masalah. Selisih sampai setengah jam itu tidak ada yang masalah. Tapi sekarang jenengan waktu sak dunyo harus pas. Jadi yang
Nggak ada kabelnya, ini goib soalnya Pak, saya nggak tahu masalahnya di mana. Ini perkara goib, saya ngomong di sini munculnya di sana. Ya semoga lah dinikmati saja. Jadi perkara waktu dulu itu beda, nggak apa-apa. Wih, luar biasa. Jadi kesimpulan pertama itu ya, masalah waktu di Inggris, pusatnya jam di dunia, antar kota selisih sampai setengah jam, tidak ada masalah. Kemudian di penanggalan, kita lari ke penanggalan berikutnya, dan kita nanti tidak gerundel tok ketika ada perbedaan-perbedaan dalam bab fikih gitu. Biar kita tahu sejarahnya ya. Pertama bab masalah waktu, yang kedua bab masalah penanggalan. Yang kita tahu sekarang Pak di Indonesia, karena kita sebagai umat Muslim kita pakai dua penanggalan, satu Masehi, yang kedua Hijriah. Masehi sudah tahun 2023, Hijriahnya tahun 1444. Kemarin teman saya buat stiker ternyata 1445. Saya harus buat lagi karena salah tahunnya buat tahun depan hari ini. Udah simpan aja ya bilang gitu. Terus kadung salah sih. Sudah kecetak semuanya. Ternyata tahunnya 1445 tahun depan. Sekarang masih 1444. Di penanggalan Masehi, Pak. Masehi itu kan warisan dari saudara kita yang dari Nasrani. Ternyata ketika saya cari sejarahnya juga, dulu bulannya ndak 12. Ndak. Sekarang kan Masehi 12. Ternyata dulu ndak cuma 10, Pak. Dan itu ndak ada orang masalah saat dunia. Sedunia ndak ada yang mempermasalahkan kok cuma 10 gimana. Makanya warisannya masih bisa kita lihat sekarang. Nama-nama bulannya itu masih beberapa masih pakai nama bulan angka yang dipakai di zaman dulu. Nah kita lihat sekarang September itu asal katanya September itu artinya 7. Oktober itu artinya 8. Tapi saat Oktober itu sakjane bulan ke-8. Kenapa Oktober di bulan ke-10? Jenengan juga tidak pernah protes kan? Sama anak jenengan nanti punya simbah namanya Rebu lahirnya di Kemis, tidak usah protes. Long bulannya saja bulan ke-10 artinya 8. Jenengan tidak pernah protes kan sampai sekarang ya? Tidak pernah mutek-mutek juga. September itu 7, Oktober 8, November 9, Desember 10. Itu bulan terakhir. Itu urutan angka 7, 8, 9, 10. 4 loh yang masih. Kalau lainnya kan sudah diganti namanya soalnya. Jadi itu dulu tidak ada yang masalah, 10 bulan ya oke-oke saja. Karena apa? Yang kita ambil adalah masalah waktu, penentuan waktu secara detail, secara rinci. Itu masalah ijtihad, Mbak. Artinya satu ijtihad itu bisa berubah seiring waktu. Seiring perkembangan jenengan nggih makin ubah, ulang-alik. Jenengan setuju nggak nanti bulannya ditambah jadi 13 bulan Masehi? Nggak setuju, Pak. Loh, tapi gajinya kok diambil? Gaji ke-13 diambil juga. Gue setuju kalau gaji ke-13 itu bulan apa? Bulan ke-13 nggak ada. Di catatan kan bingung, gaji ke-13 bulannya bulan apa? Setelah Desember habis. Susah ya. Tapi yang kasihan sepupu saya, Pak. Sepupu saya itu lahir tanggal 29 Februari. Kemarin mau ulang tahun tanggalannya nggak ada. Dicari mana? Nggak ada. Habis 28 tok. 29-nya nggak ada. Kasihan. Tapi di Inggris itu sudah ditangani. Ada peraturan kerajaan yang menyatakan siapapun yang lahir pada tanggal 29 boleh berulang tahun pada tanggal 28 Februari. Indonesia tidak ada, tidak boleh 4 tahun sekali. Ulang tahunnya susah benar. Itu tanggalan dan itu ijtihad. Kenapa kok hitungannya kok metil seperti itu? Kok pisah seperti itu? Karena memang kita ngikutin hitungannya koma, Pak. Kita kan derek Masehi kan derek matahari, ikut matahari, putaran matahari. Putaran matahari itu lebih seperempat hari. Terus gimana ada hari seperempat rampung harinya gitu. Tidak bisa. Akhirnya dibulatkan, dikumpulkan kapan? Ya bebas aja nih. Tapi terlanjur sudah kesepakatan dan kita sudah terima jadi, tidak terima gaji, Pak. Terima jadi kita sudah. Sekarang terima jadi saja, sudah jadi seperti itu. Tapi itu dulu direvisi beberapa kali. Makanya kalender kita disebut kalender Gregorian, yang Masehinya ya, karena itu dibuat oleh Paus Gregorius. Jadi tidak usah terlalu alergi dengan nama Paus, bukan ikan ini. Paus Gregorius, ya benar itu warisannya orang Nasrani, Pak. Kalender Masehi kita.
Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita lebih hafal bulan Masehi daripada bulan Hijriah. Saya pernah ngetes loh, anak-anak usia TK. Januari, Februari, lancar Pak, sampai Desember. Giliran Muharram, sopo, bingung. Baru Muharram terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil awal bulan. Awal bulan. Ternyata Jumadi itu muannas Pak. Saya yang di bahasa, yang bulan bahasa Arab. Kalau Rabiul itu mudzakkar, makanya pakai Rabiul Awal. Tapi Jumadi itu muannas. Ada yang namanya Jumadi Pak. Itu nama wadon aslinya. Tapi tidak apa-apa. Wong sudah kadung. Beberapa nama laki-laki itu di Indonesia jadi nama perempuan. Maisarok, ada yang namanya Maisarok bapak-bapak. Atau punya anak rencana dinamakan Maisarok. Tidak ada. Itu sahabat yang disuruh sama sahabat. Pembantunya Khadijah yang disuruh untuk ngecek kondisinya Nabi, namanya Maisarok. Jangan, waduh, jadi kon. Enggak Pak, itu nama laki-laki Maisarok. Walaupun ada tak marbutohnya. Maisarok itu laki-laki. Membaca sejarah, wah yang disuruh Khadijah perempuan menemani Nabi dalam perjalanan. Gimana ini Nabi kok sama perempuan? Ya enggak, Maisarok nama laki-laki. Sama kalau Jumadi nama perempuan. Makanya Jumadil Ula. Kalau perempuan pakainya Ula. Kalau Rabiul Awal. Makanya Jumadil Akhiroh. Ada tamar butuhnya. Saya juga nyadar yo pas ngajar. Pas ngajar ada materi itu, ternyata kayak gitu. Ya seperti itu. Dan kemudian karena banyaknya anak-anak kita yang tidak hafal bulan Masehi, tidak hafal bulan Hijriah, nanti sampai rumah tolong ditanya Ramadan bulan keberapa, nanti orang jawabnya bingung mengenai panjenengan. Kalau Agustus genah 8, yakin saya tahu semuanya mengenai panjenengan. Tapi Ramadan bulan keberapa asli bingung. Ya nanti dihitung ya, walaupun ada gampangnya. Kita sekarang bulan ke 8 ya. Ramadan ya bulan ke 9. Modal panjenengan mulai ngentes larene bulan ke 9 gitu. Setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, belum lagi nama-nama yang Jawa. Nama yang Jawa juga saya rotok karena suruh besar mulut bakdo mulut. Ada bakdonya, bakdo itu bahasa Arab. Kenapa orang Jawa pakainya bakdo? Entah, tidak tahu lah saya juga. Tapi itu masalah dan penanggalan waktu itu bisa berubah. Intinya seperti itu toh yang saya sampaikan sekarang. Bahwa Masehi pernah berubah, yang saya hitung ada 4 kalian. Mungkin aja dengan Padusi ada mungkin beberapa kali lah. Tapi yang besar itu 4 kali. Itu kita ini versi 4 berarti Pak. Updatean kalender Masehi versi 4. Jangan kan kalau punya HP suruh update terus lagi. Disuruh update lagi update. Ini sudah mau habis memorinya kok suruh update. Tadi sore saya tetangga itu minta tolong, Mas ini gimana kok penuh? Ya tidak tahu. Ternyata penuh memorinya habis. Suruh update tidak bisa lagi. Kita kan update terus. Jadi jangan terlalu alergi dengan updatean kalender kita yang Masehi sudah diupdate 4 kali. Yang Hijriah gimana? Sama Pak, ternyata. Hijriah itu beberapa kali. Yang saya hitung ada 2 updatean besar Hijriahnya. Yang pertama, ketika zaman Nabi itu tanpa hitungan tahun. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di zaman Nabi tidak ada orang yang nanya sekarang tahun berapa Hijriah. Yang nanya adalah orang bingung berarti. Karena pertanyaan yang benar, makanya jangan dicek nih. Kadang pertanyaan itu bukan jawabannya yang tidak ada, tapi pertanyaannya yang salah. Jadi ini tingkatan berikutnya, ngoreksi pertanyaan. Jadi murid-murid itu kadang kalau bingung mau jawab apa, yang ditulis pertanyaannya lagi. Anak sekolah sekarang itu kayak gitu. Ditanya apa, yang ditulis soalnya lagi. Tidak tahu jawabannya kemana. Tapi ya memang seperti itu kreativitasnya. Jadi dulu pertanyaan adalah tahun apa, bukan tahun berapa. Makanya sampai sekarang kita Nabi Muhammad 571 Masehi dan tahun gajah tetap munculnya. Bukan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Karena tahun 1, 2, 3 itu ditetapkan setelahnya. Dan itu ngitung mundur. Dan itu ada beberapa tahun yang dihapus. Karena dulu ada eskalasi, penambahan angka. Jadi itu ijtihad ranahnya sudah.
Artinya ijtihad adalah bahasa gampangnya anak sekarang level tertinggi, Pak, ngarang. Tapi ngarang dengan dalil, ngarang dengan ilmu, bukan ngarang ngawur ya, karena beda. Ada yang ngarang ngawur, ada yang ngarang dengan ilmu. Karena nek jenengan lihat buku, tulisannya kan pengarang sih. Ya, jadi orang itu sedang ngarang. Jadi ngarang tok, jadi kesannya agak aneh. Yaitu bahasa kita, kekurangan bahasa kita. Tapi nek kita lihat buku itu pengarang. Walaupun sekarang diganti agak penulis gitu. Karena dia cuma nulis, tulisannya dari orang-orang lain biasanya gitu, diganti. Itu dalam bab tahun Hijriah. Jadi beberapa kali perubahan lah. Kemudian kalau tadi Masehi sudah final, selesai, kita belum ada gambaran untuk update lagi. Lah sekarang perdebatannya adalah masalah bulan Masehi, Masehi Hijriah. Karena sekarang yang ramai kan nanti ketika bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. 3 bulan itu sudah. Nah, bulan lain orang patio 3 lebo, tidak terlalu diurusi. Karena Ru'yatul Hilal yang ramai ada sidang isbat, 3 itu tadi. Nanti awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah. Karena terkait dengan perayaan hari besar. Masalahnya itu toh. Lah kemudian apa? Nah isu lama, Pak, isu yang lama. Ketika ada perbedaan awal Ramadan, isu yang lama adalah adanya perbedaan metode hisab dan ru'yah. Itu isu lama saja nih. Sekarang bukan sudah itu ternyata masalahnya. Sudah ganti. Orang kan sukanya kayak gitu. Ganti masalah lah. Masalah kemarin sudah selesai, sekarang ganti masalah baru. Kayak dulu kan Muhammadiyah sama NU itu kalau pemudanya debatnya masalah kunut sama enggak kunut. Kalau sekarang sudah sama-sama enggak berdebat. Sama-sama lupa sholat subuhnya. Tanginya kesiangan semuanya. Jadi sudah enggak dibahas lah gitu. Sama-sama enggak sholatnya ngapain dibahas. Tapi itu berkembang masalah itu memang. Jadi kalau dulu masalah hisab sama ru'yat di malam ini tak tegaskan itu isu lama, Pak. Masalahnya sudah berganti ke kriteria hisab. Hisab semuanya. Jadi kan ahli hisab, enten Pak. Hisab terus. Ini kalau buatan alhamdulillah, kalau tidak menghisab. Tapi ya jenengan mungkin ada beberapa. Jadi masalahnya bukan ru'yat dan hisab. Bukan sudah. Metode yang berbeda adalah kriteria hisab. Maksudnya kriteria hisab itu derajatnya. Tidak saya jelaskan ya, rodo bingung. Tapi bahasa gampangnya gini, Pak. Dulu Kemenak itu menetapkan boleh masuk tanggal 1 ketika hilal itu bulan sabit sudah 2 derajat. Kriterianya 2 derajat. Dulu sebelumnya, sebelum tahun 2016. Setelah tahun 2016 itu rembugan sama Malaysia, sama Singapura, sama Brunei. Jadi ada 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Buat kesepakatan baru. Ini hisabnya mau berapa derajat? Yang 2 tadi dikoreksi, Pak. Akhirnya mulai 2016 itu ada kesepakatan kita tidak lagi pakai 2 derajat. Ini Kementerian Agama nih, Kementerian Agama 4 negara. Bukan 2 derajat, dinaikkan jadi 3 derajat. Jadi sekarang kriterianya mulai diterapkan saat ini 2018 tapi tidak jadi. Karena ada masalah nasional COVID. Diterapkan kemarin tahun 2022 mulai kriterianya yang dipakai adalah 3 derajat. Ini yang dipakai Kementerian Agama Republik Indonesia termasuk Brunei, Malaysia, Singapura sepakat pakai 3. Jadi belum 3 belum boleh. Walaupun ru'yat tetap dipakai. Semuanya tetap memakai ru'yat untuk ngecek saja. Jadi gue pantas-pantas tok hitungan wis pasti saja. Karena bulan tidak pernah ingkar janji, Pak. Setiap datang bulan baru itu bulannya mesti datang. Yang nggak datang itu orang yang ditagih hutang bulanan. Itu bulannya datang, orangnya enggak. Karena lebih cepat bulannya, Pak. Yakin gue, jenengan yang punya setoran itu bulan selalu lebih cepat daripada matahari. Awane nembe wae wulane cucu teko setoran maneh. Pusingnya serius. Ya seperti itu memang karena bulan memang lebih cepat. Tahun Hijriah itu 354 hari, Pak. Masehinya 365 atau 366, selisih 11 hari. Makanya moga-moga jenengan dongo menangi tahun Hijriah sama dengan tahun Masehi.
Dungo Pak, di tahun 230.000 tekan orang. Sekarang 2022 nanti sekitar tahun 230.000 nek mboten salah hitungannya tadi nggih. Nek mboten gesek nek tasih urip dengan 230.000 tahunnya Pak, ora saya yang hitung ya. Capek ya. Itu nanti Hijriah sama dengan Masehi, karena nantinya Masehi itu disalib sama Hijriah Pak. Tahunnya. Dan setelah sama itu kan nyalip. Hijriahnya duluan. Makanya sampai ada ahli falak itu usul gini, ayo kita buat kalender sampai hari akhir, hari kiamat Pak maksudnya. Buat kalender sampai hari kiamat. Pol-polan kalender jenengan berapa? Enggak pernah ngecek juga. Tapi kabarnya ini nanti ada keeroran digital bareng-bareng di tahun berapa lah. Jangan dicek jam-jam digital pada error di tahun itu. Karena enggak sampai hitungannya, sudah habis. Datanya habis. Sampai usul gitu, kenapa? Bahayanya nanti ketika tahun Hijriah sudah lebih banyak dari tahun Masehi, orang-orang kemudian mengira, jare Nabi Muhammad Nabi terakhir. Iki tahun Masehi itu punya Nabi Isa, tahun Hijriah itu punya Nabi Muhammad. Kalau sekarang genah Pak, oh Nabi Isa itu 2000 tahun, lebih 22. Nabi Muhammad baru 1440, berarti duluan Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. Nanti nek tahun Hijriah sudah nyalip, sudah balapi tahun Masehi, orang-orang jadi pikirannya lain. Berarti Nabi terakhir Nabi Isa, Nabi Muhammad sebelumnya. Jadi ahli falak kuling mikir sejauh itu, sampai buat kalender sampai nanti ila yaumil qiyamah. Sak dongone tahun 230.000 atau 240.000 nanti dibuat kalendernya. Ya itu masalahnya. Perbedaan hari. Lah kemudian di masalah perbedaan penentuan tadi, tak lanjutkan. Kalau tadi awalnya 2 derajat, kemudian diubah jadi 3 derajat, yang kriterianya sekarang, yang dipakai sekarang sama Indonesia dan 4 negara baru 3 derajat. Tapi di Muhammadiyah, yang penting wis punjul sekarang 0, yang penting sudah lebih dari 0 derajat, berarti sudah masuk, boleh masuk hari baru. Makanya saya ngeceknya rada genah. Ini prediksi saya nanti. Dari Muhammadiyah itu sekarang Ramadan itu 7 derajat Pak. Banget nih 7 derajat itu. Jadi kalau 3 derajat itu sudah tinggi. 3 derajat itu tinggi banget, gampang diamati dari mana-mana. Hanya tadi sepakati yang 3 derajat. Ini sekarang Ramadan sekarang itu 7 derajat. Jadi ini kemungkinan besar poso bareng. Nek nggak percaya nanti, nek nggak bareng yo nggak apa-apa, salah saya. Nanti insya Allah sih isbatnya keputusannya puasa bareng. Tapi setelah puasa Syawal itu 1 derajat. Kemungkinan besar nggak bareng. Muhammadiyah sama Nasional sama NU. Arafahnya juga sama, Dzulhijjahnya 1 derajat. Berarti kemungkinan tidak bareng. Kalau yang kemarin kan puasanya 2 derajat, Syawalnya 4 derajat. Kemarin Lebaran bareng. Puasanya enggak, ini campuran nopo ndak sih jamaahnya. Nah, enggak ya enggak terlalu memperhatikan berarti. Maksudnya enggak terlalu memperhatikan yang lain. Gambarnya seperti itu. Saya ngeceknya seperti itu toh, Pak. Kalau di atas 3 derajat nanti jangan bisa angen-angen, kemungkinan besar bareng. Lebarannya bareng, puasanya bareng. Kalau di atas 3 derajat. Tapi kalau di bawah 2 derajat, kemungkinan besar enggak bareng. Jadi tanggalnya nanti beda. Selisih sehari. Itu di awal metode hisab, kriteria hisab. Yang beda itunya. Apakah boleh berbeda? Ya boleh, memang seperti itu. Karena secara sainsnya yang penting harus muncul. Sekarang itu sudah hari baru. Walaupun diamati itu belum bisa. Kalau lebih dari 0. Tapi secara ilmu yang dimiliki itu sudah masuk hari bulan berikutnya, bulan baru. Sudah waktunya setoran lagi, sudah waktunya bayar listrik lagi, waktunya bayar tagihan air lagi, waktunya beli pulsa lagi. Kita kan tagihan bulanannya banyak Pak ya. Semakin orang kesini itu semakin kebutuhan bulanannya tambah banyak. Kalau tidak cukup cuma sandang, pangan, papan. Ya ada paketan, ada listrik, ada wifi, ada warna-warna, orang lain-lain. Itu yang muncul. Lah kemudian ru'yatnya gimana? Sahabat kita yang dari NU, karena madhabnya Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu makainya ru'yatul hilal. Apakah tidak pakai hisab? Pada zaman itu tidak dipakai Pak, setengah haram. Pakainya hisab hitungan. Walaupun dalilnya yang dipakai sama.
Ya ketika kalian melihat hilal, sumu liru'yatihi. Dalilnya kan hadisnya itu, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Fa'in humma alaikum fakdurulah. Ketika humma itu mendung, berkabut, apa kabut asap saya ya, yang gampangnya diharapkan jelas. Fa'in humma alaikum kepada kalian, jadi kepada orang tertentu. Kan kalau mendung itu tidak semua wilayah. Jadi dalil hadis juga redaksinya luar biasa. Bukan fa'in humma tok, fa'in humma ada alaikumnya kepada kalian. Jadi di sini mendung bisa jadi tersono. Enggak bisa, kalau sini sekitar tersono Limpung mendung bisa jadi Semarang enggak. Kalau dulu kemungkinan beda antar kota boleh jadi ada. Karena tidak ada HP. Jadi tidak mungkin telepon. Ngeceknya juga jauh. Siapa yang mau jalan-jalan di padang pasir? Enggak kuat, Pak. Susah. Jadi ya sudahlah kalau dulu biasa. Jadi fa'in huma fakdurulah lah, penerjemahan fakdurulah. Qadar, artinya qadar itu diartikan oleh orang-orang yang dari beberapa ahli tafsir belakangan itu hitunglah dengan perhitungan yang pakai derajat tadi atau yang pakai ru'yat tadi. Jadi itu yang jadi dalilnya. Jadi kita menyikapi sekarang perbedaan bukan lagi masalah antara ru'yatul hilal dan hisab, tapi sudah pada podo-podo hisabi, sama-sama hisabnya. Tapi yang berbeda adalah kriteria hisabnya. Yang satu harus 3, sekarang 3 nih, tadinya 2 dinaikkan jadi 3. Yang satunya yang penting lebih dari 0, entah 1, entah 2 sudah masuk bulan baru. Ya perbedaannya di situ dok awalnya. Jadi nanti ketika kita memulai puasa, monggo jenengan lebih suka ikut siapa ya sudah ikuti. Walaupun ada kalau di Bulughul Maram nih ada larangan puasa sebelum bulan puasa. Jadi 2 atau 1 hari sebelum Ramadan itu ada larangannya, kecuali jenengan sudah biasa puasa, karena itu nambah hari berat. Karena puasa itu salah satu ibadah yang berat. Makanya karena berat, akhirnya efeknya adalah ketika buka juga berat di kantong terutama. Makanya jenengan ibu-ibu ditanya pun anggaran untuk bulan Ramadan mesti lebih besar daripada anggaran bulan Sya'ban, bulan sebelumnya dan bulan-bulan lain. Itu anggaran makannya lebih besar. Harusnya logika dasarnya makan 3 kali lebih mahal daripada makan 2 kali harusnya. Tapi yang 3 kali tempe tahu, yang 2 kali harus ayam dan ikan dan daging dan lain-lain. Akhirnya jadi tambah berat. Tapi fenomena umumnya seperti itu, dan berkahnya Ramadan makanan yang tidak laku di bulan lain jadi laku. Saya ngamatinya 1, walau itu labu itu saya tidak pernah lihat di luar bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu laku, ya Allah. Itu luar biasa. Walaupun kalau di Klaten banyak. Kalau saya pas lewat sana di pinggir-pinggir itu banyak. Tapi di sekitar sini tidak ada. Itu lakunya karena berkah bulan Ramadan. Belum lagi sirup. Jadi kalau di luar Ramadan orang kelakon minum sirup. Tidak kelakon. Masih jarang ya nyediain sirup atau beli sirup aja. Dan yang ketiga, kurma. Ini berkahnya luar biasa. Kurma itu kalau ketika bulan Ramadan payu, karena ada apa? Yang ngompori ustadz-ustadznya biasanya yang ceramah, buka puasa pakai kurma itu sunnah ya Allah, melase ubiyen simbah-simbah iku lho, mbah buyut-buyut ora tau petok kurma saumur hidup. Kapan petok kurma, Mbak? Ngomong biyen wong adanya telo, gembihi. Oh. Ya bukannya pakai itu. Gua harap-harap kurma, makanya saya ndak patio setuju, saya bilangin simbah-simbah saya. Kalau disebut, ayo buka puasa pakai kurma, sunnah apa? Saya tidak patio setuju. Karena apa? Saya kasihan simbah-simbah saya dulu. Karena apa? Sekarang kita kurma di mana-mana ada, kita mampu beli. Kalau dulu mungkin iya ada, tapi yakin tidak kuat beli, uangnya tidak punya, duit 100 saja tidak ada. Orang-orang dulu kan tidak punya uang, Pak. Kalau tanah punya, tapi tanah dan macam-macam itu punya. Kalau uang tidak ada, uangnya itu masih jarang. Jadi itu makanya pemaknaan sunnah juga kita cermati ulang. Makanya kita ke materi yang lalu nih. Kalau pakai logikanya Ibnu Mas'ud, pas sunnahnya berbuka itu tidak pakai kurma. Yang penting ya makanan yang ada. Yang penting sidik mangane, nggak terlalu banyak. Nah kita kan apa-apa dibeli. Walaupun kalau sore nggak kemakan. Ada kolak, ada es buah,
ada nasi dan ayamnya, yang dimakan cuma es buahnya tok. Setelah itu sudah selesai sini karena beku. Jadi tidak boleh saja pakai dingin-dingin, tapi lebih enak yang dingin Pak. Yakin saya tuturi. Jadi kan buka puasa pakai es itu lebih jos luar biasa. Walaupun itu menurut dokter tidak boleh. Dokter kan melarangnya yang tidak boleh, tidak enak-enak. Tapi lebih enak, es teh itu luar biasa. Tapi yakin setelah itu jangan tidak perlu makan apa-apa. Karena sini sudah mengkerut duluan. Usulnya mengkerut. Tapi kalau pakai air hangat enggak. Tapi tidak enak bukannya orang jos. Ya seperti itulah. Makanya kalau menurut ahli usus, sumber segala penyakit ya dari usus kita. Yang panjangnya hanya 10 kali lipat dari tinggi badan kita ya. Benar atau enggak saya enggak tahu juga. Pokoknya panjang sangat. Tapi sumbernya dari situ. Karena apa, semua bakteri hidup di situ. Dan saya kemarin entah baca buku apa, mikrobiologi apa bakteriologi. Jenengan yang suka pedes, yang suka mie ayam atau suka makanan tertentu itu bukan kehendaknya panjenengan Pak, jangan terus. Bukan keinginan Anda semuanya. Bukan keinginan otak Anda semuanya. Kalau jenengan suka makanan pedas, suka mie ayam daripada bakso, atau suka ayam goreng daripada ayam bakar, itu bukan keinginan Anda semuanya, bukan keinginan dari otak Anda. Itu yang menginginkan adalah bakteri di perut Anda. Dari buku ini, yang ngandel kenon enggak apa-apa. Tapi saya baca buku ini sih seperti itu. Karena apa? Jalur komunikasi antara usus dengan kepala itu ada jalur khusus yang tanpa penghalang. Sama kayak gigi, yang namanya naik sakit gigi luar biasa rasanya karena ini tidak ada penghalang, saking dekatnya jalurnya tol besar, tidak ada macet apapun. Tapi beda dengan jentik kaki. Jangan kalau kesandung jentik kaki itu ada waktu sekitar 30 detik. Jangan tidak merasakan apa-apa, baru laporan jalan menggak-menggok, baru sampai atas kerasa. Nggak percaya nanti ditendang ini pojoknya pakai jentik. Nanti kerasanya lama Pak, ada jeda. Tapi naik gigi enggak, karena gigi itu di sini. Sama, perut juga kabarnya seperti itu. Tidak ada penghalang antara bakteri di perut dengan otak. Makanya jangan salah Bu, naik ibu-ibu tasik hamil kok pengen sing tidak pernah dipengenkan. Itu ya karena bakterinya juga kabarnya dari situ. Nah kita kan ngidam nih Pak, bahasa kitanya. Jadi harus diturutin, enggak anaknya ngiler gitu. Tidak tahu isi ilmunya siapa ya. Tapi emang ilmu Jawa tuh aneh-aneh. Yes, kayak gitu itu. Ya mungkin ngiler temenan, tombol ngiler pada orang diturutin. Akhirnya kan wajar seperti itu. Tapi enggak, tiap negara beda. Karena ternyata cara yang benar menurut kita itu bisa jadi menurut orang lain itu mengerikan. Atau cara yang benar menurut orang lain itu menurut kita mengerikan. Termasuk dalam hal ngopeni anak, mendidik anak. Saya kemarin dapetin dari buku parenting sih. Jadi kalau orang-orang di Italia itu biasa ngajak anak-anaknya di restoran sampai jam 12 malam, lari-lari di sana biasa. Nah kita kan tidak boleh. Kita keluar habis maghrib, anak-anak itu hukumnya haram kecuali untuk ngaji. Dolan tidak boleh sampai malam-malam. Tapi di sana biasa saja. Ya itu. Tapi menurut mereka itu baik-baik saja. Cara yang benar sudah cara yang baik. Makanya cara kita mendidik anak ya juga dikoreksi lagi. Jadi mumpung bulan Ramadan sekalian bulan puasa itu kita tahan. Apa? Karena inti puasa adalah menahan. Jadi saum itu menahan. Kalau di syariat sebelumnya yang ketika panjenengan semuanya baca kisahnya Maryam, ini nadar tulur rahmani sauman, saya bernadar kepada Tuhan yang Maha Rahman Maha Pengasih. Sauman itu puasa. Saum. Kalau sekarang sebenarnya siang. Ada siang, ada saum, entah beda, entah yang sama. Saum falan ukalimal yaumah insian, dan saya tidak akan makan ternyata Pak. Puasanya dulu Maryam itu bukan tidak makan minum, tapi tidak berbicara. Jadi jangan lagi puasa semuanya. Dengan puasanya Maryam karena nahan bicara, tidak bicara. Saya tidak bicara dengan siapapun, tapi WA. Sama saja, ini bicara juga Pak. Pembicaraan kita. Itu bentuk puasa yang pertama, tidak berbicara. Lah puasa kita syariatnya ternyata beda. Syariat puasa kita itu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar hingga menjelang matahari terbit sampai maghrib lagi. Dari terbit fajar sampai maghrib, walaupun itu untuk wilayah Katolik wilayah kita ini. Kalau di Kudus nanti beda lagi, mataharinya tidak ada.
Pokoknya larangannya makan sama minum. Dan tambahan yang ketiga, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Itu bukan zina loh, Pak. Berhubungan suami istri itu hukumnya mubah. Makan juga hukumnya mubah atau wajib. Wajib ini mubah, Pak. Makan dan minum itu walaupun ada perintah wakulu wasyrabu wala tusrifu di Al-Qur'an, hukumnya mubah, itu sama-sama mubah. Tapi kok nggak dilihat kafaratnya beda. Jangan tahu angan-angan nggak, kenapa kok kafaratnya berhubungan suami istri wong sah loh. Itu kok di siang hari dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Nah, pedot yang tengah ngulang dari awal, pedot yang tengah lagi kurang sedino ngulang dari awal. Itu kan padahal melanggar sesuatu yang hukumnya mubah, tapi memang agama aturannya bukan dari kita nih, tidak dari logika. Tapi nanti diamati lagi berikutnya, bahwa dalam penerapannya ternyata ada kelonggaran penerapan itu. Nah, kita makan mungkin walaupun mukah yang ibu-ibu biasanya boleh, kalau tidak puasa kan agak risih kalau di tempat umum, apalagi depan rumah itu makan pas bulan Ramadan di warung juga yang kelihatan cuma kakinya, karena kaki itu tidak menunjukkan siapa dia. Yang menunjukkan siapa dia itu muka, jadi ditutup mukanya, ditunjukkan kakinya. Kalau di warung-warung kayak gitu, warung siang-siang. Tapi itu dibolehkan, ya mungkin lagi perjalanan jauh, kita tidak tahu, atau lagi sakit, kita tidak tahu. Karena ada beberapa orang yang memang dibolehkan tidak puasa pada bulan Ramadan dan harus mengganti pada bulan yang lain. Jadi jangan terlalu suudon, neneknya warung terminal kaya, wong ora podo puasa. Ya berarti husnudon yang jenengan ya mungkin mengganti setelah Syawal atau mengganti di bulan yang lain. Husnudonnya seperti itu, karena beberapa warung memang lakunya ketika puasa, Pak. Habis kintalan yang buka seperti itu, yang kelihatan kakinya saja, kepalanya enggak. Jadi ketika syariat itu muncul, ada hukuman. Lah hukuman yang satu ini, kalau makan kan mungkin biasa, kita nggak ada hukuman apa-apa nih. Makan minum juga sama, nggak ada hukuman, paling mengganti saja. Tapi hukuman yang berat adalah berhubungan suami istri. Apa karena ini rahasia saya tidak tahu. Tapi dalam penerapannya ada satu hadis yang saya baca itu agak longgar. Longgarnya di mana? Bahwa ada satu orang yang mengadu kepada Nabi, ya Nabi, saya baru saja berhubungan dengan istri saya pada siang-siang Ramadan, hari bulan puasa. Oh kalau begitu kafaratnya 2 bulan puasa berturut-turut setelah bulan Ramadan. Orang ini nganyang, Pak. Ya Nabi, saya tidak kuat. Membayangkan saya yang barusan saja sehari tidak kuat kok. Jangan suruh 2 bulan, ini jangan gimana? Nabi ini dipaidu, Pak. Jangan wani. Nah, Indonesia wani, kabeh apa kita wani maidu. Kan paling enak maidu. Paling enak seperti itu. Tapi dulu itu Mbak, minta keringanan lah artinya. Diringankan lagi sama Nabi. Ya sudah, kalau gitu kamu memberikan makan 60 orang miskin. Saya ini termasuk orang miskin ya Nabi. Kok disuruh ngasih makan orang miskin, saya tidak mampu. Nah, jenengan jadi Nabi ini kan bingung juga, ini wong ora kapake, tapi kok ngaku, tapi jujur, tapi jalur dihukum, tapi dihukum tidak kuat. Sama kayak Gusti Allah nanti bingung, ya Allah, kalau ini neraka tidak kuat ya Allah. Saya di neraka tidak kuat, tapi nek di surga kok kayaknya orang pantas kok. Yang saya ngelakoni dosa boleh beli gitu. Tapi untungnya Gusti Allah karena mau rahman gitu. Ya ini timbal balik mungkin, kalau jenengan doa banyak yang tidak terkabul. Jangan sadari satu, banyak dosa tidak langsung diadab. Jangan bersyukur gitu. Doa apa ora boleh ora dikabul kayak ini gitu. Sudah mau bola bali tiap malam ketika tahajud doa terus, ya Allah sugih, ya Allah sugih, ya Allah ora sugih. Tidak kabul. Jangan sadari satu, banyak dosa jangan Gusti Allah tidak langsung ngadab. Disyukuri itu saja, tetap dulu. Ya sugih ya Allah. Tetap doanya itu, karena impian orang sekarang seperti itu. Kaya semuanya. Jadi tadi minta keringanan, setelah minta keringanan dikasih keringanannya. Puasa 2 bulan tidak kuat, ngasih makan orang miskin tidak punya uang. Kalau kemudian dikasih sama Nabi, udah ini makannya tak kasih. Kamu kasih ke orang miskin. Ya, saya yang miskin, man. Nggak ada orang yang miskin lebih miskin selain saya paling miskin. Ya sudah bawa pulang makan sama istrinya. Biasa Pak melakukan itu, so oleh kurma pangan karo bojone. Kenapa enak jenengan? Pengen seperti itu saja. Yang penting ininya satu, ketulusan ternyata.
ketulusannya kita semuanya. Makanya dalam puasa itu ibadah yang paling rahasia, Pak. Ada acara buka bersama tidak pernah ditanya dengan poso ora. Tidak pernah. Sebelum masuk, oh yo poso ora ini, yo lambene ora garing. Ini ora poso, tidak pernah. Tidak ada syarat buka bersama itu harus puasa. Jenengan boleh tidak puasa tapi ikut buka bersama. Saya yakin boleh. Karena yang boleh-boleh saja. Mau makan bareng saja. Dan puasanya memang rahasia. Makanya Gusti Allah ngendikan anak aja sih saya yang akan membalasnya. Bukan orang lain. Bukan dari siapa-siapa. Dari Allah sendiri yang membalas. Karena memang ibadah paling rahasia. Kita sembunyikan yuk bisa. Gampang. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman yang dimana kita makan tidak perlu di rumah. Istri nggak masak pun nggak masalah. Yang masakan istri orang banyak. Ya Pak ya, Bu, ibu-ibu udah masak, nggak usah khawatir. Istri orang memasakkan kita semuanya. Nggak usah khawatir. Banyak istri orang yang ngopeni kita ternyata bapak-bapak. Kita diopeni bukan hanya oleh istri sendiri, tapi juga oleh istri orang lain. Gitu. Maksudnya yang bakul warung bukan istri orang lain, bukan istri kita. Yang jualan di sana. Gitu. Subuh-subuh harus bangun, jam 2 bangun. Tapi masak buat siapa? Buat suami orang lain, Pak. Ada yang bakul warung di sini mungkin. Tidak apa-apa, itu luar biasa. Diteruskan. Kita ngopeni suami orang lain. Kita artinya saling bantu di zaman sekarang. Jadi tidak terlalu, karena puasa itu paling gampang diakali. Ibadah yang benar-benar sangat gampang diakali. Makanya dulu pernah membuat bab kilah hukum, ngakali hukum. Jenengan bapak-bapak yang mungkin punya anak di rumah dan anaknya di rumah terus tidak kemana-mana, kalau mau mukah di rumah kan rasanya tidak pantas. Tak kasih trik, Pak. Jenengan bepergian ke Semarang, terus makan. Niatnya apa? Yang niatnya mukah puasa, niatnya berbuka siang-siang. Di rumah kan tidak pantas, tapi karena perjalanan akhirnya ada alasan safar. Dijawabkan itu. Tapi orang sekarang kadang giturnya apa, perjalanannya tidak jauh, pakai motor lagi gitu. Dari Banyu Putih ke Tarsono makan di sana. Alasannya apa? Safar, Pak, safar. Tapi ya diterima saja lah, diterima sama penjaga warungnya, maksudnya diterima uangnya. Karena tetangga saya jualan kayak gitu juga. Yang dongeng tetangga saya yang bagian ngasai satu tumpuk katanya. Yaitu laba sebulan dipakai hidup setahun, Pak. Luar biasa, berkah Ramadan. Jangan mau tiru, monggo buka warung hanya ketika bulan Ramadan. Tidak pernah, itulah. Itu bisnis peluangnya, Pak, seperti itu. Jadi itu dalam bab tadi waktu yang pertama nih, penentuan awal waktu Ramadan. Kemudian dalam perselisihan penentuan awal waktu Ramadan, entah hisab atau ru'yat atau kriterianya yang sekarang. Kemudian yang ketiga dalam bab ibadah puasa yang bentuknya sekarang berbeda, tidak seperti bentuk syariat yang sebelumnya. Dan intinya satu, bahwa puasa itu menahan, entah dari menahan makan, minum, dan para ulama nambahi dari menahan hawa nafsu. Karena memang sejatinya kita terbukti benar, musuh utama sekarang kita itu bukan orang lain. Musuh utama kita sekarang itu diri sendiri. Nafsu itu kalau di Arab bukan nafsu. Memang kita biasa salah terjemah. Saya kadang ngerangkai bahasa Arab ke bahasa Indonesia ada agak kebingungan, Mas. Nafs itu kadang diartikan jiwa, kadang diri, ya diri sendiri, kadang jiwa. Tapi di Indonesia sudah diserap jadi nafsu. Karena nafsu itu sudah nafsu amarah, nafsu makan, nafsu tidur, yuk nafsu warna-warna akhirnya. Karena nafsu itu artinya diri. Jadi musuh kita sebenarnya adalah diri sendiri. Makanya di bulan puasa itu kita sadari benar-benar bahwa musuh utama kita bukan orang lain. Musuh utama kita sekarang adalah diri sendiri. Kemalasan kita, kesombongan kita, yaitu musuhnya. Atau keinginan-keinginan kita yang gak ada habisnya. Makanya orang yang pintar itu orang yang gak punya banyak keinginan. Ditakonin jenengan pengen nopo Pak, teh nopo kopi lah monggo jenengan. Ya teh nopo kopi penake. Iki monggo jenengan. Ono bareng lagak teh iki. Tekone kopi iki lagak kopi. Biasa kita seperti itu. Atau kalau ibu-ibu ditakeni oleh bapaknya ditanya, "Bu, pengen nopo?"
Semoga karepe bapak. Bapak nanya kok karepe bapak. Biasa seperti itu. Karena ya sebaik-baik orang adalah yang tidak punya banyak keinginan. Benernya kayak gitu. Jadi nek kita keinginannya tidak terlalu banyak, itu kita mudah bahagia dengan sesuatu yang ada. Gampangnya seperti itu. Kenapa kita makan itu sekarang rasanya bisa milih, oh mie ayam sana enak, mie ayam sini itu tidak enak, oh bakso sana itu enak, bakso yang sini tidak enak, nasi goreng sana enak, nasi goreng sini tidak enak. Kenapa kok bisa milih? Karena kita makannya belum dalam kondisi lapar. Nek lapar temenan, jangan makan sehari sekali saja, malam-malam saja. Siangnya tidak usah. Saya yakin semua nasi goreng enak. Yakin entek semuanya. Karena lapar. Masalahnya sekarang orang itu makan sebelum lapar. Jangan makan berapa 3 gitu. Yang ngatur buat aturan 3 itu siapa? Kalau dulu saya di pondok ditawari, Pak. Di pondok saya itu ada aturan makan 2 kali atau 3 kali. Ada yang makannya cuma 2 kali, bayarnya 120.000. Kalau makan 3 kali, bayarnya 160.000. Saya milih yang 3 kali. Oh, nasinya bebas, Pak. Ngambil sebanyak-banyaknya. Cuma lauknya nggak bebas. Itu yang bikin saya, ya Allah, lauknya kok nggak bebas. Lauknya tahu 1, Pak. Nasi bebas sebanyak-banyaknya. Kok mau makan nasi toh? Tapi ini tak amalkan. Jangan kalau mau ke warung makan enak, itu dengan 5.000 nih sekarang. Kalau saya dulu 3.000. Itu bisa makan enak, Pak. Pakai opor. Jangan mungkin tidak percaya, tapi di Bandung saya mempraktekkan ini. Makan di Bandung itu di warteg 3.000 bisa pakai opor, Pak. Yang 2.000 itu nasinya, harga nasi. Yang 1.000 itu dapat tempe 1, sudah tinggal kuahnya opor. Wih, serasa opor. Saya luar biasa. Kita praktekkan dulu beneran. Jadi makan murah rasa opor 3.000. Bayangkan sekarang jangan mau opor kan harus ke 20.000 atau 25.000. Itu cukup 3.000. Ya seperti itu. Makanya kenapa orang sekarang itu makan itu jadi agenda utama. Walaupun orang sekarang sudah tidak memikirkan stok untuk makan. Kita tidak pernah bingung kan dengan stok beras. Ibu-ibu ada yang masih bingung dengan stok beras di rumah, Bu? Tidak bingung, ya? Tidak, nih bapak-bapak ada yang bingung. Bapak apa malah tidak mikir beras apa ada apa enggak sebenarnya mau makan. Tapi Pak, kata teman saya, sebagai bapak-bapak ini patut perlu tahu. Orang-orang kampung itu lebih khawatir tidak punya rumput daripada tidak punya beras. Karena naik beras, itu jangan duduk-duduk rumah jam 10, jam 11 malam. Jangan belum makan seharian ke rumah tetangga, mesti dikasih. Saya yakin. Tapi nek duduk-duduk rumput sore-sore, jangan digawe ngarit. Ini lebih khawatir. Orang-orang kampung itu lebih khawatir tidak punya rumput daripada tidak punya beras. Itu terutama yang punya ternak. Itu teman saya punya sapi kayak gitu ceritanya, aneh-aneh gitu. Tapi itu lagi, makanya yang harus kita kendalikan benar-benar ketika puasa adalah makannya, makan kita. Karena hampir semua penyakit, kalau kata ahli usus, ada yang ngurusinnya usus tok, Pak, nggak tahu yang lain, sumbernya dari usus. Tapi saya yang sinau roda psikologi, sumber penyakit itu dari pikiran. Makanya jangan lihat ada orang yang dari tersono bawa kayu, tidak pakai baju, itu tidak pernah pilek, tidak pernah saya lihat batuk-batuk. Kenal Pak jenengan? Kenal, lebih terkenal. Makanya kalau pengen terkenal itu salah satu caranya adalah gila. Jangan terkenal, sak tersono, sak limpung. Itu ngumpuli saya itu tidak terkenal di mana-mana. Dia lebih terkenal daripada saya, Pak. Jadi kalau pengen terkenal itu caranya gila. Dan itu sehat, Pak. Pernah saya ketemu karena mampir ke sekolahan istri saya, siang-siang tak kasih keripik. Karena adanya keripik kok saya. Tinggal sisa keripik tempe. Dilihat, opo ini? Dia nyodorkan botol air minum. Loh, wah, rasa aja nih. Tak isi dengan teh. Ya dia minum, Pak. Dan minumnya benar, bukan atasnya kalau utah. Minum benar. Karena dia butuhnya itu. Jadi dia tidak punya pikiran apa-apa. Makan ngawur, makan geger. Baju tidak punya, tidur yang tidak jelas, tapi sehat. Jadi kunci sehat adalah gila. Oh gila. Jangan banyak pikiran, Pak. Menurut psikologi ini, karena saya pernah belajar psikologi, jangan gila nih, Pak. Kok edano, Pak. Enggak, jangan terlalu banyak pikiran yang sepadan. Saya kemarin ketemu juga orang yang di rumah sakit RSI, saya lagi nganter. Dia sudah tidak tidur 4 bulan. Jangan tidak tidur berapa jam. Tadi malam tidur gitu semuanya gitu. Tidak tidur 4 bulan, Pak. Tidur tidak bisa. Karena tak tanya loh, kenapa? Jangan saya depresi, Pak.
pikiran. Saya mikir kayak anak bojo, bojone lungo, anaknya lungo. Dianya tidak punya uang. Kalau punya uang mungkin nggak pikiran dia. Karena dia bingung gitu, buat nebus obat bingung gitu. Jadi pikiran.